jumpa di channel Lilikania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini, begini jadinya jika Prabowo tanpa Gibran dan dukungan Jokowi menurut Mas Adi Prayitno. Mari kita simak bersama. Kan orang juga ingin melihat wakil presidennya pun juga harus seiring sejalan, sehingga faksionalisasi yang dibayangkan oleh orang selama ini itu nggak terjadi. Kenapa? Apakah lu udah ngelihat kayak gini? Sebetulnya apakah karena lu ngelihat sebenarnya partai-partai ini tuh awalnya juga mau agak ragu mencalonkan Gibran, tapi ya sudahlah, Prabowo juga mau mencalonkan Gibran, terus juga karena atasan para ketum yang juga menteri ini adalah presiden yang adalah bapaknya Gibran, itu maunya adalah Gibran, akhirnya mereka dalam tanda kutip ya ngikut aja, terpaksa juga untuk ngikut. Sekarang ketika sudah berubah, Prabowo sudah jadi presiden terpilihnya, akhirnya makanya respect-nya juga udah berubah. Ya kalau sampai bulan Oktober tanggal 20, saya kira pengaruh Pak Jokowi masih kuat ya. Mengorkestrasi partai, termasuk soal penyusunan komponen kabinet ya. Tapi per hari itu setelah tanggal 20, setelah terima jabatan presiden kepada yang terpilih yang baru, saya tak menjamin bahwa Pak Jokowi itu akan tetap punya pengaruh di masa yang akan datang. Yaitu tadi, karena kiblat politiknya akan berubah secara total. Kartanegara dan Prabowo Subianto. Bukan lagi Solo dan bukan lagi Pak Jokowi. Itu alamiah dalam politik. Karena partai-partai ini pasti tegak lurusnya kepada presiden terpilih, bukan kepada mantan presiden. Itu yang penting sebenarnya, makanya tidak mengherankan kalau kemudian belakangan Pak Jokowi itu dikaitkan dengan ketua umum partai. Hanya dengan jadi ketua umum partai lah kemudian Pak Jokowi itu tetap diperhitungkan pengaruh dan kekuasaan politik. Kan itu yang terjadi, meski Projo menolak. Kalau ada orang yang mengaitkan Jokowi dengan ketua umum partai, itu sama halnya menjurumuskan dan mendowngrade Jokowi itu pada level yang terendah. Pak Jokowi itu adalah guru bangsa, setelah itu kemudian ya pensiun, tak lagi jadi presiden. Nah itu bagus justru, sehingga publik tak lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya post power syndrome dan cawe-cawe dalam urusan politik. Tapi kalau ada hentakan-hentakan politik sebelum bulan Oktober, itu pasti publik mengaitkan dengan ada intensi-intensi kekuasaan di dalamnya. Soal cawe-cawe politik tadi Mas Wadi baru mention tuh. Mas, menurut lu ya, kalau pemilu 2024 ini tuh nggak ada yang kata-kata orang cawe-cawe politik, cawe-cawe dari Presiden Jokowi, apakah hasil pemilunya akan berbeda, Mas, menurut lu? Apakah pemenangnya akan Prabowo Gibran? Kalau arenanya itu clear, fair and square, apakah pemenangnya akan sama? Ya saya kira memang harus diakui di 2024 ini Pilpres rasa Jokowi sangat kentara. Bisa dicek pada perolehan Prabowo dan Gibran. Kan modal dasar Prabowo maju itu kalau kita membaca survei itu kan 30% elektabilitas personalnya. Kalau kemudian dapat 58% itu secara tidak langsung itu gabungan dari pengaruh Jokowi, diehard dan pendukungnya Pak Jokowi dan mesin partai. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang mengatakan itu adalah efek Jokowi. Ya itu nggak bisa dibantah. Efek cawe-cawe yang menurut saya cukup terbuka dan cukup demokratis. Kan lama itu Prabowo dengan Pak Jokowi, baliho dan billboardnya dari ujung ke ujung. Di kampung saya, di ujung Berung yang nggak pernah ada, tiba-tiba ada. Template-nya sama dengan yang ada di Jakarta. Template-nya sama dengan yang ada di luar Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari faedah elektoral di mana Pak Jokowi itu secara perlahan ingin memigrasi dan menghijrahkan para pendukungnya. Kan pada akhirnya ketika Gibran direstui maju, disitulah kemudian titik puncak di mana Pak Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana cawe-cawe politiknya, keberpihakan politiknya di Pilpres. Dan tak lagi kepada yang lain, hanya kepada Pak Prabowo Subianto. Ya, itu tidak bisa dibantah. Tanpa itu, menurut lu Mas Adi, hasilnya mungkin akan berbeda? Tanpa ada Gibran jadi wakilnya Prabowo Subianto, tanpa Jokowi berkongsi dengan Prabowo Subianto, saya kira hasil Pilpres tidak akan seperti sekarang ini. Pak Jokowi diam saja, saya kira pertarungannya akan sengit dan sangat mungkin Pilpres itu 2 putaran. Karena distribusi suara itu akan merata di 3 calon ini. Bahwa Ganjar akan dapat 20 sampai 25%, ya itu konfirmasi di survei. Termasuk misalnya Anies dapat 25 sampai 30%, ya. Prabowo mungkin dapat 30 dan 35%, ya. Tapi karena faktor Pak Jokowi lah yang saya kira memigrasi semua pendukung-pendukung Pak Jokowi itu yang cukup loyal untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Jelas kok di angka-angka statistik. Pemilih Prabowo Subianto 2014, 2019, kelas menengah ke atas dan perkotaan.
di 2024 kelas menengah ke bawah, pedesaan itu juga semuanya ke Prabowo Subianto. Yang kita tahu kelas menengah ke bawah itu pedesaan yang selama ini bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SMA, SMP dan SD, itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi migrasi statistiknya sangat kelihatan. Oleh karena itu, kenapa ini satu putaran? Ini tentu kawin silang dari dua kekuatan politik besar, yaitu Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam hal itu saya kira tidak bisa dibantah. Mas Adi, gue tahu lu kan dari Madura ya, dan waktu itu Surabaya bagian timur. Waktu itu gue sempat pikir kayak Mas Adi ini dalam beberapa statementnya tuh, ya ini kan asumsi ya Mas, kayaknya Mas Adi ini mendukung Pak Mahfud karena sama-sama dari Madura gitu kan. Jadi pertanyaan gue, kalau misalnya ini arena bertandingnya ini adil buat semua, apakah Ganjar Mahfud itu punya chance yang besar sebetulnya untuk lolos ke putaran kedua lah, etis? Ya, kalau kita membaca kondisi secara alamiah, memang Pilpres ini terjadi 2 putaran. Sampai sehari 2 hari sebelum pencoblosan sekalipun, nggak ada satupun lembaga survei yang meyakini Pilpres itu 1 putaran. Ada yang mengatakan 2 putaran, tapi mereka itu abu-abu, masih dalam rentan margin of error. Tak ada yang mengatakan bahwa 100% 2024 ini Pilpres 1 putaran, nggak ada. Kecuali yang memang jadi jubirnya Pak Prabowo dan Gibran. Tapi lembaga-lembaga survei yang saya kira kredibel, termasuk kita, itu memprediksi memang 1 putaran. Karena perolehan akhirnya itu kan cuma 51 dan 52. Itu margin of error betul, Sylvia. Oleh karena itu, inilah yang disebut oleh banyak orang, ketika Pak Jokowi merestui anaknya jadi wakil Prabowo, disitulah kemudian pengaruh-pengaruh politiknya akan sangat kentara. Ya belusukan Pak Jokowi semakin aktif kok. Kemana Pak Ganjar, disitulah ada Pak Jokowi. Kan itu yang disebut sebagai upaya untuk menggembosi suara-suara Ganjar kan. Pengaruh Pak Jokowi nggak bisa dilepaskan dalam konteks itu. Nah, terkait dengan Pak Mahfud ya, Sylvia, sedih gak Mas Adi? Kenapa? Pak Mahfud kalah sedih gak? Lah kok sedih? Kirain kan. Yang saya sedih itu kenapa nggak 2 putaran? Itu jadi aja. Nggak ada sentimen khusus gitu ke Pak Mahfud ya? Sentimental di Madura khusus itu gitu. Harus diakui Prabowo Subianto, yang kedua Anies Baswedan, baru Ganjar. Jadi kalau pun toh di situ ada Pak Mahfud, itu tidak menggoyang iman politik pemilih orang Madura. Di angka statistik saya itu 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan, itu pemilihnya Prabowo itu masih cukup kuat. Setelah itu ada Amin, memang kubunya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pak Mahfud ini orang baik, Sylvia. Tapi kebaikan ini tidak terlampau menyebar di Madura. Dalam politik kebaikan itu tidak boleh dia ngeden, tidak boleh hanya didiamkan, tapi didistribusikan ke banyak tempat. Sentimen positif ke Pak Mahfud itu cukup luar biasa kok di banyak tempat. Tapi kebaikannya ini tidak terlampau mengakar, tidak terlampau terdistribusi. Jadi Pak Mahfud tidak terlampau mampu mendongkrak suaranya Pak Ganjar. Jadi Mas Adi sedih apa enggak? Enggak, biasa aja. Oh, politik mereka kemarin kelai-kelai, ini 2024 mau kongsi lagi. Iya ya. Yang saya sedihkan satu-satunya, kenapa Pilpres tak 2 putaran? Kenapa? Terlampau singkat ini pemilu. Karena kalau putaran lu makin banyak diundang. Ini masa kampanye ada lagi, diskusi-diskusi banyak. Betul. Jadi narsum di mana-mana ya. Tapi kan bentar lagi ada pilkada, Mas Adi. Masih panjang pilkada. Memang tak bisa dipungkiri ya, kemenangan Bapak Prabowo Subianto tetap memiliki efek dari Bapak Jokowi ya. Ya, seperti yang kita semua tahu. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda, dan terima kasih banyak.